Halo, Halo, selamat sore Mbak Tami. sore. Sore ini matanya lagi habis minor surgery soalnya. Namanya manusia ada aja ya sakitnya. Hopefully you get better. Iya, iya. Udah getting better sih sebenarnya. Minor surgery aja kok Mbak. Oke, hopefully Mhm. everything's gonna be fine. Iya Udah sih. jam 5, Siap. mulai? Gimana? Boleh, boleh Mbak. Boleh, boleh, boleh. Aku sapa dulu rekan-rekan ya. Selamat sore rekan-rekan. Kembali lagi 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, nama saya Yulianti Utami, mewakili AIR Center for Legal Studies yang akan memandu dialog sore hari ini dengan topik Knowledge Update on Perdagangan Karbon Indonesia. Kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Carya Rabinda Lukman, SE BSCMH sebagai narasumber. Eh, kita udah pernah mengundang Pak Carya juga, kita semua tahu. Mas Carya ini Country General Counsel MVGX ya. Beliau juga pernah menjadi bankir investasi dan kepala divisi Indonesia Securities Investor Protection Fund SIPF dan juga pernah jadi in-house legal pada ini dunianya Mas Carya. Sekarang kita mau tanya nih Mas Carya, trading tapi tentang karbon. Karena kan kalau rekan-rekan dengar juga September lalu IDX Indonesia sudah meluncurkan IDX Karbon dengan license dari OJK. Mhm. Kenapa orang-orang jadi bertanya, kenapa di IDX gitu? Apakah perdagangan karbon ini sebenarnya mirip sama perdagangan um, saham gitu, Mas? Gimana, Mas? Iya. Ah, jadi pertanyaan pertama ini bagus Mbak sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kalau karbon di beberapa negara, contohnya kayak di Singapura atau di China atau di Indonesia sendiri, itu karbon sendiri bisa dikategorikan sebagai dua Mbak. Yang pertama komoditas atau yang kedua itu dia dikategorikan sebagai efek. Nah, kalau misalnya dia dikategorikan sebagai efek Mbak di Indonesia berdasarkan POJK itu dikategorikan sebagai efek, Mbak. Nah, jadi mekanismenya itu kenapa seperti perdagangan saham di bursa saham, yang diperdagangkan itu adalah sertifikat pengurang emisi atau SPE, Mbak. Jadi mekanismenya linkage antara Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi perusahaan akan memberikan laporan mereka terkait dengan karbon emisi yang mereka hasilkan dan juga karbon kredit yang mereka hasilkan dari suatu proyek. Nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mereka melalui SRN, Mbak, SRN sendiri akan menerbitkan sertifikat pengurang emisi. Sertifikat pengurang emisi tersebut akan dapat diperdagangkan di bursa karbon, Mbak, salah satunya. Memang berdasarkan peraturan dapat diperdagangkan di bursa karbon atau dapat diperdagangkan di over the counter. Over the counter di sini definisinya adalah perdagangan di luar bursa karbon atau antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang menarik memang sebenarnya di POJK Mbak dan di peraturan bursa juga memang ada peraturan ada satu klausa yang menyatakan bahwa perdagangan karbon dapat dilakukan lintas batas, namun akan dibuat peraturan istilahnya peraturan selanjutnya untuk meregulasi hal ini. Ini yang sangat menarik, Mbak, karena sesuai dengan Paris Agreement memang interkonektivitas dari perdagangan, dari registry yang ada di 195 negara yang terdaftar di Paris Agreement itu 165 negara itu akan terjadi keseragaman dari harga karbon, Mbak. Karena kan sebenarnya kan kalau di Indonesia dengan harga karbon kredit di Indonesia dengan harga karbon yang ada di Eropa atau ada di Amerika kan masih belum sepadan ya Mbak, masih timpang. Jadi istilahnya dengan adanya nanti penyeragaman sebenarnya tujuannya adalah standarisasi, Mbak.
Standarisasi yang digunakan sama. Contohnya penghitungan untuk karbon di Indonesia menggunakan penghitungan yang sama, measurement-nya dan reporting dan verification-nya, MRV-nya menggunakan standarnya, contohnya standar ISO standar 1406412 untuk perusahaan emisi yang dihasilkan, dan juga karbon kreditnya juga menggunakan standar. Saat ini memang centralized banyak menggunakan Vera atau standar, Mbak. Namun saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah bahwa apapun yang terdaftar di Vera atau Gold Standard tidak serta-merta dapat terregistrasi di sistem registri nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Metodologinya kita bisa ambil seperti Certified Emission Reduction yang ada di China, Mbak. Mereka menggunakan metodologi yang sama, namun standarisasinya mereka menggunakan national standard, karena karbon kreditnya contohnya dari proyek dihasilkan di Indonesia, di negara ini, kenapa harus kita menggunakan standar dari negara lain? Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri lah, Mbak. Ya, kalau standar keluar ya, kita Iya, berusaha aja. iya, iya, Oke, Mbak. okay. So SPI ini kalau di pasar modal mungkin jadi kayak surat berharga ya, Iya, makanya dikatakan. surat berharga. Surat berharga, benar, Mbak. Surat berharga, iya. Cuma SPI ini harganya di harga berapa gitu, itu yang masih dipertanyakan, dan tadi Mas bilang bahwa nanti ke depannya akan ada penyeragaman cara menghitung gitu ya Mas ya. Iya, standarisasi sih, Mbak, sebenarnya. Kalau saya menyebutnya lebih penyeragaman dan standarisasi, Mbak. Karena dengan adanya standarisasi kan, contohnya karbon kredit yang dihasilkan di Indonesia dapat dibeli oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri, contohnya di China, di Eropa, dengan standarisasi dan pengukuran yang sama, Mbak, dengan yang mereka lakukan. Dengan adanya penyeragaman ini kan sebenarnya salah satunya adalah menghindari yang kita sebut sebagai greenwashing, Mbak. Ini kaitannya juga banyak kan perusahaan-perusahaan yang menyebut mereka sudah melakukan ESG, lebih ke environmentalnya, mereka sudah misalnya transisi dari fossil fuel ke non fossil fuel, atau ya ini sebenarnya dari sisi greenwashingnya. Jadi benar-benar perusahaan itu benar-benar environmental yang menurunkan emisi, atau apabila perusahaan menghasilkan karbon kredit itu benar-benar dapat terverifikasi dan juga sesuai dengan standar. Ini yang membuat harga karbon kredit kita akan lebih kompetitif di dunia global. Karena Indonesia kan the right lung of the world ya, Mbak, sebenarnya kan. Kalau the left lung of the world kan Brazil ya, Amazon. Kalau Indonesia the right lung kan sebenarnya. Tapi keunikan Indonesia sebenarnya dibandingkan Brazil, Indonesia di samping juga karbon kreditnya dari forest, kita memiliki salah satu yang terbesar dari blue carbon, Mbak. Itu memang potensinya juga cukup besar ke depannya. Dan Yes. ke depannya akan diterbitkan SPE dari Blue Carbon juga ya. Yes, ke depannya pasti akan diterbitkan. Karena sampai dengan saat ini saya sebenarnya sangat optimis, Mbak, dengan pasar karbon di Indonesia. Saat ini contohnya memang di bursa karbon sendiri perdagangannya baru sampai di 31 miliar ya, Mbak, rupiah. Namun sebenarnya sertifikat yang diperdagangkan di bursa karbon itu hanya baru sebatas saat ini sertifikat energi baru terbarukan. Bayangkan nanti yang 60% dari dari istilahnya dari karbon kredit yang dihasilkan itu dari forest, Mbak. Itu sama sekali belum dikeluarkan oleh SRN. Apabila nanti sudah dikeluarkan, saya yakin Indonesia bisa jadi yang terbesar sih sebenarnya di not only di Asia Tenggara, bahkan di Asia, Mbak. Terbesar penghasilnya gitu ya. Dan tadi dengan Mas bilang ada Ya, standarisasi dan ragaman penilaian atau metode yes, untuk, yes. so hopefully keseragaman ini juga berarti nilai yang sama-sama besar gitu. Yes, karena sebenarnya kita sudah melewati masa negara-negara maju kan seperti China, Amerika kan mereka sudah melewati economic development mereka ya, Mbak. Nah, ini sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya kita terkait dengan green transition, green economy itu bukan hanya tujuannya untuk membantu pemerintah
untuk mencapai NDC mereka, Mbak, mengurangi emisi. Tapi apa yang didapatkan oleh perusahaan secara komersial? Yang pertama, perusahaan juga harus mendapatkan benefitnya. Mereka dapat memperdagangkan karbon emisi mereka apabila mereka memiliki surplus emisi dengan perusahaan yang memiliki defisit emisi, dan juga penghasil karbon kredit, Mbak. Sebenarnya ini adalah salah satu juga roadmap Indonesia Emas 2045 untuk menuju untuk meningkatkan Indonesia dari middle income trap menjadi negara maju, Mbak, negara kaya. Dari 4.000 Indonesia GDP saat ini sekitar 4.000, untuk bisa menjadi negara maju butuh sampai 24.000, Mbak. Dengan hanya targetnya ekstensifikasi pajak, hilirisasi yang menurut saya udah bagus. Tapi dengan adanya green economy ini benar-benar bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan, namun juga dapat mendapatkan pendapatan yang sangat besar untuk negara, Mbak. Jadi sebenarnya yang paling penting lagi, sekali lagi, dari sisi measurement, reporting, dan verification-nya, kita harus benar-benar diseragamin, dan memang metodologinya memang harus disesuaikan, Mbak, dengan metodologi yang dipakai di internasional. Namun standarisasinya, saya selalu menekankan bahwa kita harus memiliki standar sendiri, Mbak. Kita memiliki resources, kita jangan ngikutin standarnya dari luar negeri. Metodologinya kita ngikutin. China memiliki Certified Emission Reduction, CER-nya mereka, metodologi mereka ngikutin dari luar. Tapi standarnya, mereka menetapkan national standard sendiri yang acceptable internationally. Oke, ada Yes. method, ada standar, Mas. Mungkin teman-teman kita juga ada yang bingung. Apa nih maksudnya ada method dan standar? Ini boleh dijelasin Ya, lebih lanjut, Mas? kalau dari sisi metodologinya, contohnya dari sisi perhitungannya, Mbak. Dari sisi perhitungannya, metodologi yang digunakan, metodologinya. Namun dari sisi standarnya sendiri, itu kan misalnya disesuaikan dengan local standard. Contohnya misalnya untuk penghitungan emisi, Mbak. Penghitungan emisi untuk di Indonesia. Nah, itu kan pasti kan akan dibandingkan dengan baseline-nya itu yang ada di contoh perusahaan sejenis yang ada di baseline-nya yang ada di wilayah Indonesia ataupun di Asia Tenggara, ya, Mbak. Baru benar-benar emisi yang dihasilkan tersebut dapat istilahnya yang pertama quantifiable dan dapat comparable. Contohnya apabila dibandingkan dengan perusahaan Indonesia yang ada di Afrika atau yang ada di contohnya Amerika Latin, itu tidak comparable, Mbak. Namun memang dari sisi standarisasinya itu memang kita contohnya misalnya kan ada badan sertifikasi nasional, Mbak. Nah, itu kan mereka juga biasanya menghitung dan menganalisa baseline-nya berdasarkan database mereka yang ada di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Jadi benar-benar datanya tersebut comparable. Jadi apple to apple lah istilahnya, Mbak. Apa yang benar-benar dihasilkan oleh A di Indonesia itu dihasilkan juga dengan B yang ada di Malaysia atau negara-negara sekitarnya, Mbak. Gitu. Sorry, Mas. Comparable ini, tunggu. I think I'm a little bit gitu, Mas. On this comparable, dalam hal komparasi ini, comparable ini, so standar ini kan kalau misalnya menghasilkan, let's say 1 hektar hutan menghasilkan X ton gitu kan, dan it's Yes, yes, comparable dengan yes, yes, X ton yes, yang dihasilkan oleh, let's say, Cina gitu, yes, gitu kan ya? yes, correct. That's what's Yes, correct. Yes, comparable. So yes, yes. ada, selama ini kan ada isu-isu ya dengan greenwashing ini, orang-orang atau adalah oknum-oknum yang nakal yang ternyata kita X apa namanya per ton per unitnya itu berbeda gitu ya, Mas ya. Iya, iya, benar sih, Mbak, sebenarnya. Sehingga dibilang, oh ternyata pada kenyataannya walaupun suatu perusahaan ini bilang dia sudah membeli kuota SPE Mhm. di negara, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara asal perusahaan tersebut, begitu ya, Mas ya?
Yes, benar Mbak. Jadi apabila saya bisa analogikan, sebenarnya itu satu unit karbon kredit Mbak yang dihasilkan itu sama dengan atau equal pengurangan 1 metric ton CO2 Mbak. Nah, jadi di sini contohnya apabila memang sudah digunakan karbon kreditnya tersebut, itu tidak dapat digunakan lagi untuk pengurangan CO2 Mbak. Jadi di sini memang salah satunya kayak Uni Eropa sudah memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism. Jadi Amerika nggak mau kalah ya Mbak, pasti akan memberlakukan Clean Competition Act. Jadi mereka seluruh produk-produk yang masuk ke Uni Eropa dan Amerika wajib dihitung, di measure, di report dan di verified berdasarkan standarnya Uni Eropa dan Amerika. Apabila kelebihan emisinya mereka nanti mulai 2026 wajib membayar pajak karbon. Namun memang reportingnya sudah mulai dari Oktober 2023 kemarin, Mbak Tami. Nah, sebenarnya bukan hanya reporting, Mbak. They enable blockchain teknologi juga. Teknologinya mereka dapat mentrace semua contohnya karbon emisi yang dilaporkan oleh suatu perusahaan dalam nanti misalnya 2 tahun ke depan, Mbak. Contohnya di 2023 sampai 2024, 2025 gitu ya. 2025 bukan hanya nanti mereka baru mulai di 2026, tapi Uni Eropa akan mentrace apakah karbon emisi yang mereka laporkan itu benar-benar benar, Mbak, sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi itu salah satu kegunaannya teknologi. Memang saya sangat entusiastik dengan, saya sangat mempelajari juga entusiastik yang kita sebut carbon technology, Mbak. Because technology plays a really vital role sebenarnya. Memang dari sisi teori environmentalist, dari sisi teori, dari sisi standarisasi semua itu memang apabila diaplikasikan dengan teknologi itu akan lebih akselerasi dan hasilnya validitasnya akan lebih terjamin Mbak sebenarnya. Oh iya sih, setuju. Go digitalisasi. Iya, Anyway, iya, iya. teknologi Digital 5.0 ya ya. enabling ini ya Mas, enabling usaha-usaha untuk menuju uh, 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 penjualan carbon trading yang governance, Yes, meningkatkan governance-nya gitu. uh, So yes. Climate governance ya Mbak sebenarnya. dari cerita kita tadi sebenarnya ini penting untuk diketahui uh, perusahaan juga ya Mas yang mana yang bisa trading saat ini di Indonesia baru mereka ya Mas. Ini Yeah. ada hubungannya sama pajak karbon yang akan dikenakan dan pajak karbon ini nanti di trace-nya tidak hanya di tahun itu tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Trace bagaimana tadi menggunakan blockchain gitu ya Mas ya. Yes, benar Mbak. So be aware. Mas, oke, kalau di Indonesia itu dunia bergerak seperti itu. Di Indonesia ini supaya bisa seperti di dunia, apa challenge-nya, Mas? Selain tadi ya Sebenarnya, standar. ya. Sebenarnya challenge-nya untuk pembentukan suatu carbon pricing, Mbak. Itu sebenarnya salah satunya yang paling penting adalah dua. Yang pertama itu adalah adanya pajak karbon sebagai punishment, Mbak. Pajak karbon korelasinya dengan cap yang diberikan oleh contohnya regulator atau kementerian terkait dengan batasan emisi yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, tujuannya ini adalah sebenarnya adalah setiap tahunnya emisi itu atau polusi akan semakin mahal, Mbak. Karena cap-nya pasti akan diturunkan. Apabila perusahaan melebihi batas emisi yang ditetapkan, perusahaan wajib untuk membayar pajak karbon. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Apabila kita ilustrasikan dengan Singapura, per 1 Januari 2024 ini Singapura telah menaikkan pajak karbon mereka yang tadinya 5 Singapura dolar per ton menjadi $25 Mbak per ton. $25 per ton untuk pajak karbon. Dan juga lebih powerfulnya lagi adalah 95% mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan itu apabila melebihi batas emisi yang ditetapkan oleh regulator atau pemerintah, 95% perusahaan wajib membayar pajak karbon. Sisanya, Mbak, 5% residualnya, perusahaan dapat melakukan offset dengan membeli karbon kredit. Nah, dengan adanya ini sebenarnya 95% adalah punishment atau mandatori yang dilakukan oleh perusahaan
dan 5% hanya boleh di trading oleh carbon credit. Nah, itu sebenarnya memang ada beberapa statement juga, Mbak, dari Direktur IDX juga menyatakan bahwa pajak karbon adalah satu instrumen untuk mendorong peningkatan harga bursa karbon. Saya setuju, Mbak. Itu saya sangat setuju. Karena sebenarnya dengan adanya punishment ini sebenarnya adalah sebagai pintu utama untuk perusahaan mau nggak mau melakukan transisi, Mbak. Itu adalah salah satu challenge-nya. Makanya pajak karbon saya selalu push wajib, wajib, dan wajib adalah. Dan juga sebenarnya contohnya dengan Singapura, menetapkan pajak karbon 25 dolar per ton, Mbak. Apa sebenarnya implikasinya adalah minimal harga kredit karbon ke depannya udah pasti akan meningkat, Mbak, dengan harga minimal adalah $25 per metric ton. Udah pasti, Mbak. Karena batasnya untuk pajak karbon adalah $25. Dan diestimasikan tahun 2030 adalah 50 sampai $80 per metric ton. Nah, dengan pajak karbon ini lama kita set sebenarnya harga carbon pricing yang dapat diberlakukan atau dapat ada di suatu negara. Nah, itu sebenarnya set contoh Indonesia sekarang apabila nanti pajak karbonnya jangan terlalu murah ya, Mbak. Pajak karbonnya disesuaikan dengan yang ada di Singapura atau Uni Eropa. Kalau nggak nanti pengusaha bayar pajak karbon aja kan. Jadi kalau murah nggak mau nggak mau transisi energi kan sebenarnya. Market ya. Iya, iya, iya. Mungkin kalau boleh saya Uh, tambahin sedikit ya Mbak Tami. Sebenarnya yang menarik adalah terkait mungkin term yang greenflation, Mbak. mm, Green fashion. Green fashion itu ya green fashion kan menarik ya Mbak, ada di beberapa kemarin yang debat itu. Nah, sebenarnya kan proses mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan dari fossil fuel menuju non fossil fuel salah satu contohnya itu kan costly ya Mbak. Dan mm, butuh dana yang tidak sedikit. Nah, itu yang pertama pasti dilakukan melalui internal cash atau internal fund dari perusahaan. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan financial institution. Financial institution dapat memberikan green financing. Nah, sebenarnya adalah apabila perusahaan hanya depend dari internal fundnya mereka, tidak melakukan green financing dengan financial institution lain, implikasinya adalah harga produk tersebut pasti akan meningkat, Mbak. Karena proses transisi energi tersebut atau proses transisi menuju green tersebut harganya mahal, cost-nya mahal, dan akan dibebankan ke harga end product ke customer. Udah pasti, Mbak. Nah, dengan share spread dengan adanya financial institution, dengan adanya green financing, ini akan membuat perusahaan tidak menanggung resikonya 100% sendiri, namun dapat memberikan resikonya juga, spread the risk dengan perusahaan financial institution. Benefitnya apa Mbak buat financial institution? Mereka dapat memberikan bunga interest yang lebih rendah dengan karena resikonya mereka lihat lebih rendah Mbak untuk memberikan green financing ke perusahaan green lah istilahnya dibandingkan dengan perusahaan yang non green. Ya saya tidak bisa bilang ya Mbak, misalnya perusahaan yang non green sekarang kan memang ya mining atau apa, tapi mereka berusaha untuk melakukan transisi energi. Challenge-nya adalah green financing di Indonesia adalah balik lagi standarisasi yang dilakukan bagaimana kita bank itu atau financial institution mengquantifiable atau menganalisa how green is the company, Mbak. Scope oh, satu terkait dengan direct emission, scope 2 indirect emission, yang paling challenging adalah scope 3, Mbak. Scope 3 supplier. Itu paling challenging dan itu memang sekali lagi semuanya tidak bisa secara manual ya. Saya setuju memang harus enable the technology juga untuk bisa mensupport ini. Karena scope 3 salah satu contoh misalnya Apple, Microsoft, even they mandate all the suppliers Mbak itu untuk comply menuju green dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Kalau enggak mereka tidak bisa menjadi suppliernya Apple, Microsoft, Amazon, atau yang perusahaan-perusahaan besar. Nanti mereka ada top tier supplier gitu Mbak. Jadi kalau tidak bisa menuju green itu, even Unilever juga ya Mbak ya. mm. Unilever juga. Jadi semuanya sih Mbak Tami. Yes. So, ini penting. Uh, sorry, companies penting untuk menghitung how green they are, how green are you gitu ya Mas ya. Yes, Ini akan yes. Correct.
oh, jumlah pajak yang dibayar, berapa yang bisa Yes, dijual. Nilai keekonomiannya tinggi sekali gitu. And I think yes, Arya bisa membantu rekan-rekan apabila ada yang mau menghitung how green are you. definitely, definitely, Mbak. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, silakan menghubungi Mas Arya. Rekan-rekan, waktu sudah hampir hampir habis sesi kita. Terima kasih Mas Arya atas Terima waktu dan kasih, informasi. Mbak. Ini very important buat Indonesia untuk mengembangkan bursa karbon. Step pertama sudah dilakukan oleh Kementerian KLHK dengan membangun SRN-nya, lalu didukung oleh Bursa Efek Indonesia yang membangun bursa karbon. Gitu ya Mas ya. Yes, Sekarang yes, tinggal dibangun bagaimana marketingnya, bagaimana membangun standar-standar dan yang sesuai dengan best practice di dunia luar gitu ya, supaya transaksinya semakin banyak, sehingga uang yang yes. masuk ke Indonesia semakin besar, perusahaan Indonesia juga semakin uh, berkembang, gitu ya Mas Ya, ya. ya, pasti, Mbak. Pasti. Saya optimis kok, Mbak. Saya optimis. Optimis, we'll see. Mhm. Karena kira-kira berapa tahun lagi nih Mas bisa terlihat? Apakah sudah bisa? Sebenarnya, sebenarnya sudah bisa terlihat ya, apalagi dengan adanya pajak karbon. Sebenarnya undang-undangnya kan udah ada ya, Mbak, undang-undang harmonisasi perpajakan. Salah satunya ada yang tentang pajak karbon, dan juga dari sisi OJK-nya sendiri juga sudah mau lebih encourage perusahaan-perusahaan TBK, contohnya untuk lebih eh, membuat ESG report, sustainability report mereka memang yang sesuai standar, Mbak. Jadi memang itu dari sisi regulatornya, saya sih optimis dengan adanya istilahnya punishment kan Mbak, punishment dan ada rewardnya juga ke depannya akan lebih baik, dan saya optimis dari sisi perdagangan karbonnya pun juga akan lebih meningkat ke depannya. Ada harganya kompetitif. Ya, kok berarti satu lagi yang diperlukan adalah konsistensi pemerintah untuk menjalankan undang-undang ya, pelaksanaan Yes. undang-undang pajak tadi. Gitu. Terima kasih rekan-rekan atas atensinya sebelum berbuka puasa sebentar lagi. Siap Terima Mbak. kasih Terima kasih. sudah Terima kasih Mbak Tami. memberi kita quote and quote kultum sore hari ini gitu. Sekian sesi 15 Minutes Literacy kali ini. Semoga cukup untuk membuat rekan-rekan sekalian melek hukum. Apabila rekan-rekan ingin memiliki pertanyaan mengenai topik kali ini, silakan menghubungi kami melalui DM IG. Nanti kita akan teruskan ke Mas Sofi jawab. Siap Mbak. Akhir Dengan senang hati. sore, sampai jumpa. Selamat sore Mbak.